90,1 FM Radio 100% musik Indonesia. Nah, listeners, apa kabar Anda? Kalau misalkan saat ini Poppy sedang banget karena akhirnya Poppy balik lagi. Dan kalau misalkan Poppy balik lagi, ada yang spesial. Dan di edisi Radio Menjawab hari ini, Poppy sudah menculik, tapi bukan selegram. Poppy sudah menculik salah satu pejabat di Kota Banjarmasin. Dan saat ini di sebelah Poppy sudah ada Bapak Ihwan Nurhalik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Kita sapa dulu yuk Pak Ihwan Nurhaliknya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat lah ya. Iya. Terima kasih banget udah bersedia kami culik nih Pak. Di sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Nah ini Pak, masih tentang, saya pengen langsung aja ke topiknya nih Pak. Ini masih tentang parkir Pak. Betul. Sejauh ini perkembangannya gimana sih Pak untuk penertiban parkir yang sudah dilakukan sejak 2016 akhir ya, Desember tepatnya. Gimana Pak? Jadi alhamdulillah perkembangan tindakan di sub ya. Mungkin sebelumnya perlu saya jelaskan juga pada saat waktu kita melakukan penertiban, kita banyak dapat protes dari stakeholder terkait karena dianggap bahwa saya tidak prosedural gitu ya. Karena mereka tidak tahu saja. Jadi sebelum kita melakukan penertiban, kita sudah lakukan sosialisasi. Jadi pengelola parkir se-Banjarmasin sudah kita kumpulkan gitu kan. Ada 3 kali pertemuan. Kita beritahu bahwa kita ajak dengan cara baik bahwa agar kita sesuai kembali ke ketentuan peraturan daerah ya mengenai tarif dan sebagainya. Nah, ketika deadline-nya sampai Januari, nah ternyata seluruh pengelola parkir khususnya yang di Banjarmasin Tengah ya, kalau yang di lain tidak ada masalah karena yang nakal-nakal ini banyak di Banjarmasin Tengah. Nah itu ternyata masih bandel gitu ya. Nah, lalu kita masih belum menutup waktu itu. Ya kita suratin, kita beritahu tolong kembali ke Perda. Tidak juga, jadi karena mungkin dia merasa berani karena selama 30 tahun ya modelnya seperti ini. Jadi modelnya seperti 30 tahun tidak ada tindakan apa-apa. Nah dikira mungkin barangkali Iwan hanya menggertak gitu ya. Nah lalu setelah itu begitu kita tutup kaget semua orang. Ya semua kaget, ya kaget tuh kok berani gitu. Bukan persoalan berani tidak berani gitu kan. Kita sudah memenuhi apa namanya prosedur SOP kami. Ya ini resikonya seperti ini. Jadi dengan beberapa kali penutupan dan terakhir kita lakukan bukan hanya penutupan tapi pencabutan. Jadi malah kita tutup permanen. Kalau dulu hanya tutup sementara, mereka buat surat pernyataan akan melakukan sesuai peraturan daerah. Nah, tetapi ada yang sudah seperti itu tapi tetap bandel ya akhirnya kita cabut juga. Jadi kita cabut, kita tutup permanen ya. Nah, akhirnya lumayan sudah ada perubahan, tidak ada lagi yang melampaui peraturan daerah retribusi. Tapi masih ada 1-2 yang melaporkan ke saya, tapi hasil pengecekan di lapangan malah negatif. Ya. Saya apakah kebenarnya benar atau tidak saya nggak tahu, tapi laporan katanya ada yang masih 3.000 roda 2 seperti di Antasari. Tapi ada petugas saya yang secara preman gitu ya kita utus, nggak ada tuh katanya yang 3.000 dan 2.000. Tapi akan selalu kita cek cross lah. Gitu. Nah kalau misalnya sampai dengan saat ini berapa sih Pak total tempat parkir yang udah ditutup nih Pak? Yang kita tutup ada titiknya banyak ya, tapi untuk lokasi ada 4 lokasi. Tapi karena dalam satu lokasi itu ada beberapa titik parkir, jumlahnya lumayan lebih 15 titik itu. 15 titik lebih yang kita tutup itu. Itu Bapak nggak takut tuh dengan Bapak ngambil keputusan yang hitungannya tidak populer dong Pak? Saya kira sih populer tidak populer bagi saya no problem gitu ya. Artinya saya dibilang nanti nggak ngetop nggak apa-apa juga. Yang penting itu kan begini ya. Saya melihatnya sebelum saya jadi kepala Disub gitu ya, kepala Dinas Perhubungan, bahwa selama ini pemerintah tidak ada berkaitan dengan masalah-masalah perhubungan gitu ya, misalkan tadi parkir, kemacetan dan sebagainya. Jadi selama ini keluhan masyarakat ya disampaikan ke pemerintah itu tidak ditindaklanjuti. Nah ini yang saya kritisi gitu ya. Wah ini kalau begini terus nggak ada habis-habisnya. Nah akhirnya saya begitu ditempatkan di Disub, coba kita benahi itu. Jadi begitu saya masuk, saya kebetulan di radio yang pertama kali yang
benahi itu. Jadi begitu saya masuk, saya di kebetulan radio yang pertama kali yang selalu memanggil saya gitu ya, Tapso. Nah, lalu ada semangat dari masyarakat gitu ya, masyarakat mulai ada harapan, ada asa gitu bahwa ada perbaikan, ada perubahan gitu ya. Ternyata memang benar, jadi masyarakat mengharap dengan saya sebagai Kadisub ingin bahwa keluhan mereka ditindaklanjuti ya. Dan alhamdulillah setiap pengaduan yang mereka sampaikan selalu kami tindak lanjuti dan akan ada balasan ya, baik melalui WA, SMS. Terima kasih atas keluhan mereka yang ditindaklanjuti. Nah, terus kalau misalkan parkir yang saat ini ditutup, itu sebenarnya mereka mengetahui tentang peraturan daerah nomor 2 tentang parkir tersedia atau tidak sih Pak sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya untuk yang pengelola pajak parkir ya kan ada 2 ini perdanya. Perda nomor 7 itu tentang pajak parkir, kemudian Perda nomor 2 tentang retribusi parkir. Sebenarnya pengelolanya tahu. Ya, sudah tahu bahwa karena sudah disosialisasi terus gitu ya, bahwa tarif parkir untuk roda 2 sekian, roda 4 sekian, mobil truk sekian, udah tahu semua. Tapi yang jadi persoalan memang bahwa khusus untuk retribusi ya, kalau untuk pajak parkir tidak terlalu signifikan juga. Yang banyak terjadi penyimpangan itu di retribusi parkir. Nah, itu yang ada masalah itu begini loh. Di Perda itu tidak menyebutkan bahwa berapa potensi itulah yang disetor ke daerah. Tidak disebutkan misalnya untuk pengelola parkirnya berapa persen, untuk juru parkir berapa, untuk kolektor berapa, nggak ada. Nah, sehingga ini yang membuat tarif parkir itu selalu tidak sesuai dengan peraturan daerah. Jadi potensinya misalkan 1000 kendaraan roda 2 misalkan. Nah, kali 2000 ya itulah yang disetor ke Pemko. Nah, lalu pertanyaannya dapat apa pengelola parkir kan gitu loh. Nah, tapi saya tidak mau lihat itu dulu. Yang saya pikirkan 2017-nya adalah kembali dulu ke Perda. Baru nanti dipikirin gitu loh. Jadi nanti mungkin kemarin dengan Komisi 3 sudah saya sampaikan. Saya ingin minta review aja. Review target Disub untuk sektor parkir kan 12,4 M dalam 1 tahun. Iya. Nah, jadi termasuk PKB. Nah, itu saya minta review kembali karena dengan tegasnya saya menutup, kemudian tegasnya mencabut izinnya dan sebagainya, berimbas terhadap setoran tadi. Karena bagaimanapun juga mereka tidak mungkin akan memenuhi target tadi. Nah, itu yang saya minta kan akan ada review nanti, ada perubahan target yang dibebankan ke kami untuk sektor parkir tadi. Baik, sebenarnya untuk potensi dari parkir itu sendiri, kalau misalnya Bapak melihat dengan 12, sekian M setahun itu sebenarnya sudah mencukupi ataukah sebenarnya masih ada potensi yang lebih besar di balik itu? Iya, potensinya cukup besar gitu ya. Jadi makanya yang penting bahwa kita zerokan dulu persoalan tarif parkir ini, artinya kembali ke Perda dulu. Nanti baru nanti ada penyesuaian perdanya. Artinya kalau sudah zero artinya tarif parkir sesuai Perda itu sekian, kemudian di lapangan sekian sama ya. Nah, setelah itu baru nanti pemerintah akan memikirkan ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, tentu akan bila pemerintah nanti akan menaikkan tarif, otomatis di lapangan akan naikkan juga, tapi akhirnya sama gitu loh. Tidak ada lagi yang selisih perbedaan. Baik, nah listeners penasaran gimana kalau misalkan tadi Bapak bilang sudah sesuai? Kita nanti bakal cek ke lapangan gimana. Boleh Pak ya? Boleh ya. 90,1 FM Radio 100% musik Indonesia. Masih bareng Mobi Gunawan dan juga Bapak Iwan Nur Halik listener. Setelah kita tadi melakukan observasi di lapangan langsung nih. Nah, ada beberapa sih ya. Dan sekarang langsung aja kita tanya, Pak, mohon tanggapannya nih. Tadi memang masih ada juga nih beberapa pengguna parkir yang informasinya mereka tidak mau disebutkan lah ya. Mereka tidak berani kita ya, masih ada yang Nah, jadi gini ya, jadi alhamdulillah kita langsung ke lapangan ya. Saya sendiri melihat bahwa ternyata anak buah saya dengan alasan pergantian shift itu diambil kesempatan. Saya lihat sendiri tadi karena dengan sembunyi di dalam mobil. Nah, juru parkir masih
masih memungut parkir tambahan gitu ya. Tadi saya lihat ada yang dengan cara tidak paksa tadi. Kayak biasanya mereka akan gon-gondor kalau tidak dibayar. Nah ini saya lihat sendiri itu tidak lagi dengan paksaan. Tetapi saya berharap bahwa ini tidak ada lagi gitu loh. Artinya juru parkir ini harus steril. Jadi saya merasa agak sedikit kecewa juga dengan anak-anak buah karena masih ada juru parkir yang memandu ya. Saya minta supaya pemanduan ini tidak ada karena dengan ada pemanduan pasti akan ada penarikan tarif tambahan. Ini yang saya sendiri agak kecewa, tapi ini merupakan evaluasi bagi mereka. Nah, saya tidak menghendaki ini akan terjadi lagi. Nah, sejauh ini keluhan yang banyak masuk dari masyarakat itu keluhannya seperti apa? Apakah memang seperti tadi adanya pengurusan setelah parkir? Nah iya, jadi keluhan masyarakat kalau dulu kan pada saat masuk pos itu kalau ngasih 5.000 tidak ada kembali, dikasih 10.000 tidak, ini tidak lagi, ya 3.000 tetap 3.000. Yang jadi masalah masyarakat komplain karena akan ditarik lagi tarif baru ya, jadi oleh juru parkirnya diminta lagi. Itu yang masih ada keluhan beberapa, makanya saya minta ini pasukan nungguin. Nah tapi katanya alasannya pergantian shift dimanfaatkan oleh juru parkir yang tadi tidak lihat, saya juga sembunyi ya, jadi saya lihat sendiri masih ada pemungutan itu. Nah, kalau misalkan ternyata masih ada juga nih Pak, masyarakat ingin menyampaikan keluhan kemana nih Pak? Ya keluhan kalau ada pelayanan dari sektor parkir ini masih ada keluhan dari masyarakat, langsung saja WA saya ya atau SMS saya ke 0852 498 44844. Saya ulangi ya, jadi 0852 498 44844. Oke, baik. Nah itu tadi listeners, kalau misalnya memang ternyata Anda salah satunya yang masih merasakan adanya sedikit ketidaknyamanan pada saat parkir, Anda bisa langsung menyampaikan keluhan di nomor WA langsung gitu Pak. Langsung ya. WA atau SMS. Jadi jangan nelpon ya. Jangan nelpon, kalau nelpon saya nggak angkat. Oke, baik, itu tadi listeners obrolan kita, Pak Wigrawan dan juga Bapak Iwan Nurhalik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Nah, gimana keseruan selanjutnya? Tetap di sini aja ya. 90,1 FM iRadio 100% musik Indonesia. Ya listener, setelah tadi kita ajak berkeliling, sebelumnya kita culik di kantor ya langsung. Nah, Pak Iwanur melihat langsung ke lapangan bagaimana situasi di lapangannya. Dan saat ini kita sudah menuju ke tempat terakhir. Tempat terakhir karena beliau sudah ada janji, listeners ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih Bapak atas waktunya dan bersedia kami culik, bersedia kita ajak panas-panasan keliling pasar. Dan mungkin closing statement dari Bapak apa nih Pak yang mau disampaikan terakhir? Jadi pertama saya terima kasih dengan iRadio ya. Jadi kita lakukan sidak secara langsung, melihat di lapangan. Nah ternyata memang masih banyak kekurangan atas kegiatan kami ini. Paling tidak ada evaluasi nanti. Kemarin komandannya bilang bahwa hanya satu shift. Nah sekarang katanya 2 shift. Nah jadi enggak, tadi kita bisa melihat sendiri bahwa petugas tidak ada satupun yang ada di lokasi. Nah kemudian alasannya tadi patroli. Saya bilang loh, patroli itu tidak boleh, kalau tugasnya di sini ya tidak boleh patroli. Nah jadi macam-macam alasan, tapi bagaimanapun jadi evaluasi kami. Nah kemudian closing statement saya kepada masyarakat, kalau masih dirugikan menyangkut persoalan parkir, silahkan SMS saya, silahkan WhatsApp saya, bahwa insya Allah akan kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih sekali lagi nih Pak ya. Dan nih listeners, siapa lagi yang bakal kita culik di kesempatan yang lain, makanya tungguin di sini aja di 90,1 FM iRadio 100% musik Indonesia. Terima kasih Pak, terima kasih.